Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India. Bali dengan Tengger, Jawa Timur, itu beda. Bali dengan Lombok di NTB. Bedanya beda. itu di apa? Macam-macam. Dari mulai adat istiadat, ritualnya, tata caranya, banyak. Bom Bali pertama itu 2002. Iya. Bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam kisah Inspirasi Mu'alaf. Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa sharing bersama seorang yang dulu bermu'alaf di tahun 2017 ya. Di 2017 dan keseharian beliau sebagai seorang musisi, sedikit bocoran nih, beliau dulu sangat membenci Islam. Kok bisa orang yang sangat membenci Islam sekarang sangat menikmati keseharian sebagai seorang muslim, bahkan sibuk berdakwah. Nah, cerita selengkapnya mari kita sapa Bang Dewa Putu Adi. Bener nggak tuh? Bener banget. Masya Allah. Takut salah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Kegiatan? Kantong aja nggak sehat. Oh. Ini biasa, jadi masa pandemi kayak gini ya kita harus pandai-pandai. Ya, rezeki dari Allah, insya Allah. Insya Allah. Ini kayaknya tim semua juga punya masalah yang sama. Kantongnya yang karena memang hidup itu harus ada masalah. Dulu waktu zaman sahabat itu, para sahabat tidak pernah curhat kepada Nabi kalau punya masalah. Ya Nabi Allah, istriku cerewet. Ya Nabi Allah, anakku nakal. Rezekiku seret, nggak pernah. Tapi sahabat itu selalu curhat kepada Nabi kalau tidak ada ujian. Masya Allah. Ya Nabi Allah, kenapa nggak ada ujian? Istriku nggak diajarin pinter, baik. Anak-anakku nggak dikasih tahu dia soleha. Aku nggak kasih sakit, rezeki aku kok diam datang semua. Nggak ada cobaan. Baru ngeluh kepada Nabi karena mereka tahu hanya orang-orang beriman aja yang diuji sama Allah. Jadi luar biasa. Kalau kita masih punya ujian, kita punya masalah, masih harus bersyukur. Bersyukur itu level yang terbaik. Kalau bersabar itu level biasa. Jadi punya masalah, sabar ya biasa. Kalau orang punya masalah, ya alhamdulillah saya punya masalah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu levelnya lain, insya Allah. Wah luar biasa ya, baru opening loh. Kita udah dapat hikmah yang luar biasa. Nggak diragukan lagi ya keilmuan beliau. Insya Allah sharing kali ini menginspirasi kita semua. Dan di sini kita nggak berdua karena banyak tim ya, ada suami, ada banyak bayaran. banyak. Jadi nggak berdua ya, sahabat-sahabat Maaf tempatnya semua. sempit, studio ala kadarnya. Nah, yang udah penasaran, saya langsung mau tanyakan ya. Yes. Agama sebelumnya, Bli? Saya Hindu dulu. Hindu Protestan. Protes mulu karena beda kan. Ya, jadi awal saya kritis terhadap agama saya juga. Kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India. Bali dengan Tengger, Jawa Timur, itu beda. Bali dengan Lombok di NTB. Bedanya beda. itu di apa? Macam-macam. Dari mulai adat istiadat, ritualnya, tata caranya, banyak hal. Banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah, Bekasi. Zuhur berapa rakaat? 4. Alhamdulillah sampai sama. Dimanapun kita zuhur ya 4 rakaat. Nggak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita 2 rakaat kalau zuhur nggak. Bahasa Arab. Tapi awal Bang ya, panggil Bang aja ya. Awal Bang Dewa menemukan perbedaan itu? Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri. Jadi belajar saya di STA, Sekolah Tinggi Agama Hindu.
kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, oh ini kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid, dan setiap murid jawab dengan cara dia. Terus yang lulus siapa? Benar. Apa semuanya lulus? Enggak. Kalau di sini dengan yang di India beda. Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India? Nggak ada? Nggak ada. Oh, saya juga baru tahu nih. Di Sri Lanka nggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah, kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya. Jadi perbedaan itu Bang Dewa temukan ketika mempelajari. Iya. Dalam artian Bang Dewa sendiri sebenarnya akarnya itu dari Hindu yang taat ya? Sebenarnya tidak dibilang Hindu yang taat. Jadi gini, Hindu yang saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur tuh. Karena sudah ada upacara libur. Boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang kenapa nggak masuk ada upacara? Masuk ada upacara. Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya. Gitu. Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya? Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu kayak apa ya? Sajen, Banten ya. Biar lebih gampang aja nyebutnya, itu di depan rumah. Jadi di orang Bali itu setiap mereka masak, semua yang makan pertama itu betara. Apa? Betara itu goib. Goib, leluhur, butekala, semua pokoknya yang gaib-gaib itu dipersembahkan dulu untuk dewa, untuk dewi dan segala macam itu. Jadi nggak boleh masak nasi baru matang itu terus kita makan. Jadi awal itu dipersembahkan untuk yang roh-roh itu dulu. Iya, harus ngejot dulu, terutama leluhur ya segala macam. Kopi, dihidangkan kopi panas segala macam. Itu ritualnya banyak sekali. Dan itu yang keluarga saya taat. Jadi tapi dari keluarga yang taat juga ya? Taat adat istiadat Hindu Bali, itu aja. Hindu Bali, jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali. Karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal, itu beda semua. Nah, lepas dari tradisi Bali ya, tradisi agama Hindu lah. Yang saya dengar itu Bang Dewa dulu benci banget dengan Islam. Kalau boleh ceritakan, Bang? Ya jelas benci, karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamophobia. Dulu SD, SMP, ya, kayaknya SMA. Tenang aja gitu ya. Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002, bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa. Media itu meliput, bahkan maaf ya, di sekitaran Kute, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopiah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media. Ya jelas saja, karena saya tidak. Hindu ini
apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam justru dari media dan kejadian bom Bali. Siapa yang tidak benci? Itu Bali luluh lantah. Korbannya korbannya ratusan. banyak, perekonomiannya luar biasa. Anjlok ya. Dan di media itu liputannya luar biasa sekali tentang Islam. Tapi ada satu lupa. Kejadian bom Bali pertama. Orang yang pertama kali, bahkan pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, di Kick Andy atau di Metro TV saya lupa. Itu seorang haji. Itu saat semua orang buyar lari ketakutan, Pak Haji ini justru yang masuk sendiri. Menyelamatkan korbannya masih hidup, yang luka-luka. Itu nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Padahal di dekat situ, di dekat tempat kejadian bom itu, di Ground Zero yang kita kenal sekarang Ground Zero itu, ada sekitar 200-300 meter itu masjid. Jadi di Bali itu sebenarnya tidak ada masalah tentang perbedaan akidah Islam dengan Hindu di masyarakat Bali, nggak ada. Bahkan saya sering diceritakan kalau di Bali itu ada istilah namanya nyameslam. Nyameslam itu, nyame itu saudara, Islam itu Islam, saudara Islam. Bahkan kampung-kampung Islam di Bali kan banyak. Ada kampung Bugis, kampung Madura, kampung Banyuwangi, kampung Jawa Timur, banyak sekali di Bali. Dan mereka itu hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan Ramadan, umat Islam ada beberapa wilayah, nggak semua, ada beberapa wilayah umat Islamnya dilarang masak. Yang masak saudaranya Justru yang beragama Hindu, dia siapkan sahurnya, dia siapkan berbuka puasanya. Jadi mereka kadang-kadang punya 2 set alat masak. Mereka dipisah masih, mereka masih masak babi apa segala macam, itu tidak dipakai kalau dia masak untuk saudara-saudaranya yang Muslim. Sebegitu tinggi toleransinya luar biasa, di Bali itu luar biasa. Dan itu hancur sejak ada bom Bali. Ya. Media. Jadi media ini yang luar biasa ya. Makanya kita manfaatkan media untuk sampaikan yang benar sekarang. Bukan malah membuat kisruh dan memecah belah umat, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau misalnya ditanya emang kenapa benci Islam, ya memang dari media. Awalnya dari situ ya. Media inilah yang membawa pesan yang kurang tepat. Dan memang itu dihembuskan memang oleh orang-orang yang memang benci Islam. Jadi saya selalu bilang, Mbak Yuli, pembenci Islam itu nggak banyak, sedikit. Iya, pembenci Islam itu sedikit. Sayangnya mereka banyak uang. Dan dia punya media, jadi dia ajak orang-orang untuk ikut benci Islam. Dikuasai ya. Iya. Dan Islam sendiri pun terpecah-pecah di dalamnya. Banyak yang berpikir begini, begitu. Akhirnya apa, lihat, wah Islam nggak bener, semua umatnya udah teroris lah. Apalagi kalau punya jenggot, celana cingkrang, udah. Saya ke mall bawa ransel gitu ya, saya teriak aja di tengah lobi gitu, Allahu Akbar, saya yakin bubar semua. Pasti. Pun yang Islam, jangankan yang non Muslim, yang Islam pun akan lari. Iya. Karena itulah kekuatan media itu. Ya, mau gimana lagi, tapi ya kita sampaikan bahwa Islam ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Betul. Insya Allah. Jadi kita imbangi ya dengan menayangkan hal-hal yang positif tentang Islam. Itulah yang saya kerjakan sebagai mantan mu'alaf. Karena buat saya mu'alaf hanya 1 hari. Setelahnya dia menjadi seorang Muslim. Saya sudah 4 tahun lebih. Berarti saya seorang Muslim sekarang, bukan mu'alaf lagi. Dan memang pada dasarnya kita semua terlahir sebagai Muslim. Orang tua kita lah yang menjadikan kita Nasrani, Majusi, seperti itu. Dari sebegitu bencinya. Dan sekarang kita lihat penampilan, bahkan udah sunnah banget nih kalau lihat ya. Itu di titik mana sampai Bang Dewa mulai jatuh cinta dengan Islam? Itu pasti butuh proses yang panjang kan, nggak mungkin dari benci tiba-tiba jadi cinta. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Ya, belajar Islam 5 tahun. Makanya saya bersyukur selama belajar Islam di 5 tahun itu Allah nggak cabut nyawa saya. Kalau cabut kan kafir. Iya, Insya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi ya sejak dahulu zaman sahabat
yang paling benci Nabi siapa? Umar bin Khattab. Sebegitu bencinya. Sekarang beliau meninggal persis ada sebelah Nabi. Masya Allah. Begitu dahsyatnya cahaya Islam, cahaya Allah ini, nggak ada apa-apanya sana pembenci. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu guru saya, Ustadz Felix Xiao. Walaupun saya tahu dia nggak mau dipanggil guru, tapi saya bilang bro segala macam. Tapi saya bilang sama Ustadz Felix, dari semua saudara yang betul-betul tidak terima dia Islam, itu kakaknya. Yang lainnya itu so-so aja, biasa-biasa aja yang lainnya. Bahkan banyak yang nerima aja. Oh ya, saudara saya, adik saya, ponakan saya, sepupu saya sudah Islam, Felix Xiao. Tapi ada satu yang benci sekali. Kakaknya. Dan siapa yang bersyahadat paling pertama di antara keluarga Felix Xiao? Kakaknya yang paling benci. Jadi, Masya Allah. Apa ya? Sampai sebegitu dulu, mudah Allah membolak-balikan hati ya. Mudah. Allah itu apa sih yang nggak bisa bagi Allah itu? Dan saya selalu bilang, setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, selalu gunakan hal yang kecil. Itu bahasa, dicatat tuh bahasa saya. Setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, dia selalu gunakan hal yang kecil. Simple ya. Contoh, Namrud, raja yang berkuasa gitu, luar biasa. Meninggal hanya dengan nyamuk saja. Nggak perlu sampai gunung Uhud atau gajah sebesar bukit. Saat Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikejar kaum Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Apa Allah menurunkan pasukan malaikat? Tidak. Sarang laba-laba kecil sekali. Kecil sekali. Insyaallah. Nah, perjalanan Bang Dewa sendiri untuk mendapatkan hidayah itu? Ini pertanyaan yang bagus betulnya. Orang selalu, kita setiap hari kan minta hidayah. Betul. Selalu minta hidayah. Setiap sholat kalau bisa minta hidayah. Dan luar biasa, Allah kirimkan hidayah setiap saat. Perkaranya kita mau ambil atau enggak. Betul, Masya Kita mau Allah. ikut atau enggak. Kita lagi nongkrong sama teman-teman, kafe kopi gitu ya. Wah, ketawa, ngobrol. Ada dua anak kecil lewat depan kita, pakai baju koko, sarung, atau mungkin dia lagi main-main pukul-pukulan pakai sejadah gitu. Itu kita lihat semua. Ini orang yang nongkrong ini lihat semua. Itu hidayah. Perkaranya kita mau tetap nongkrong, ngobrol, atau ikut mereka ke masjid. Nah, itu hidayah. Allah selalu kasih azan. Selama dia nggak tuli, yang non-muslim pun dengar azan. Itu hidayah. Ada yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Kok saya tenang ya dengar azan. Saya nggak perlu pakai alarm. Azan subuh di sebelah saya, di masjid sebelah saya. Itu yang bangunkan saya. Kok segar ya dengernya gitu kan. Hidayah Allah itu bisa datang kapan saja, setiap saat, kepada siapa saja. Perkaranya kita mau ambil atau tidak. Betul. Kita mau ambil atau tidak. Saya pernah dengar salah satu syaratnya, bahkan salah satu tugas dari Rasulullah SAW, kenapa Allah mencabut nyawanya dan beliau meninggal. Karena salah satunya tugas beliau sudah selesai. Apa itu? Tidak ada setiap jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak sempat Rasulullah dan para sahabat dakwahi. Jadi sebetulnya sudah lengkap semua dakwah. Sempurna. Oleh karena itu Allah mewafatkan Rasulullah. Saya pernah dengar Bang Dewa sampai ke India. Oh, nggak lama itu. Tapi itu termasuk salah satu bagian dari proses kan untuk mendapatkan. Justru proses awal. Kalau ibaratnya lagu intro saja itu. Intro aja. Di situ kan saya ketemu dengan guru saya Profesor Zakir Naik. Walaupun sulit ya, waktu itu kan di Peace Foundation kan selalu ramai. Tapi tujuan awal ke India tuh sebenarnya memang pendalaman agama, iya. Agama Hindu. Lama Bang di India? Setahun lebih dikit. Wow, lumayan. Setahun lebih dikit, nggak lama kok. Karena justru disitulah perkenalan dengan mulai meneliti tentang agama sendiri, terutama ibadah ya. Ibadah, karena kan biasa di Bali ini kan kita trisandil.
3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Ini teman-teman kan kalau waktu itu kan di dorm ya, di asrama. Jadi masa kuliah itu teman-teman suka ngajak ya, namanya kita di negara orang, yuk jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Walaupun nggak ada bedanya kayak di Jakarta, di sana tuh kayak begitu ya, semberawut segala macam. Tapi ya namanya negara orang pengen jalan-jalan. Selalu ngajaknya sore. Ayo sore jalan-jalan, kita udah nggak ada kuliah. Saya bilang, entar dulu. Saya ibadah jam 6. Nah, begitu saya sembahyang dengan cara Hindu Bali, itu teman-teman yang lain nanya, "Kamu ngapain?" Padahal nih mereka Hindu juga. Semua Hindu. Oh, Semua Hindu. Masya Allah. Saya bilang, "Saya ibadah, I'm pray," katanya. "What kind of pray?" katanya. "Itu ibadah macam apa?" "Ya, itu Hindu." "Kami semua Hindu, tapi nggak pernah ibadah kayak kamu." Wow. Jadi lucu di Bali tuh, kita kenal namanya ada sembah puyung, ada pakai kuangen, pakai bunga, pakai wija, tirta dan sebagainya. Itu mereka bingung semua. Saya bilang, orang Hindu bingung lihat orang Hindu sembahyang. Ini sesama gimana Hindu. Ya, itulah awalnya saja, awalnya. Habis itu ya kepingin cari tahu. Karena ya itu saya berpikirnya agama kan banyak di dunia ini. Saya nggak berpikir soal Islam, Kristen ini. Nggak, intinya semua agama banyak. Yang mana yang benar? Apakah Hindu yang diajarkan dari orang tua saya ke saya, atau justru yang lain? Nah, itu aja, dari penasaran itu aja saya coba cari. Oh, itu nggak sebentar, lama itu. Makanya banyak sih yang bilang gitu, "Bang Dewa, kok pemahamannya," ya maaf ya, mereka bilang, "kok ilmunya banyak ya?" Karena banyak belajar aja. Dan guru-guru saya yang hebat, bukan saya. Guru-guru saya hebat karena guru-guru saya tuh selalu menyampaikan, selalu wanti-wanti ke saya berdakwah itu hanya boleh bawa 2. Pertama, yang sudah saya pahami, benar-benar paham. Jadi kalau misalnya Bang Dewa nanya hukum waris dong, saya belum paham, saya nggak akan nyampein ini. Itu yang pertama, saya sudah pahami, betul-betul paham. Kedua, saya sudah lakukan. Contoh misalnya, saya nasihati orang jangan minum minuman keras gitu, jangan minum khamar. Ya karena saya tidak lakukan. Jadi saya berani sampaikan. Kalau misalnya saya masih, andaikan ya, saya masih suka bohong gitu, tapi saya bilang, kamu nggak boleh bohong, kan aneh. Jadi 2 itu aja selalu dipesankan ke saya. Yang sudah sampaikan, yang sudah dipahami dan betul-betul sudah dipahami. Kedua, sampaikan yang sudah kau lakukan. Udah itu aja. Insya Allah. Dalam artian memang ketika mempelajari agama Hindu banyak keganjalan ya. Banyak. Salah satu yang paling kuat perbedaan ritual ibadah. Ya. Itu awal ya, ya Bang ya. Nah, itu dari Hindunya. Salah satu aja, pertama kali Bang Dewa menemukan kebenaran dalam Islam. Waktu ada orang ngobatin kesurupan, kita kan ruqyah. Oh. Ini saya belum pernah cerita ini dimanapun ya kalau nggak salah. Jadi saya bilang gini, ini ada kesurupan, ruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya mikir gini, ini makhluk yang tak kasat mata saja dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka takut. Masya Allah. Saya mikir, saat itu udah Muslim? Belum Muslim. Kok mereka takut apa gitu loh. Saya cuma dengar Bismillahirrahmanirrahim, biasa aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, biasa aja. Tapi orang yang kesurupan atau dia bereaksi ya? Iya, itu kuping apa segala macam. Ini agama apa, mikirnya gitu loh. Ini agama apa kok sampai seperti itu, yang gaib saja, yang kita tidak lihat. Dengar ayat Allah. Mata, dengar ayatnya saja. Nggak ketemu sama Allahnya. Dengar ayatnya saja, mereka takut. Insya Allah. Kalau dulu, maaf, mudah-mudahan saya tidak disomasi, tidak dilaporkan, karena sekarang zaman sensitif ya. Di Bali, kalau ada yang kesurupan, itu dikasih. Ini ada orang depan saya kesurupan, mau apa, ayam bakar, bawain. Kopi panas, minta pizza juga dikasih. Sudah ya, udah makan semua, pergi ya. Itu.
Tapi Islam, misalnya jarak segini aja, nggak usah jarak segitu. Saya pernah ada orang ngeruqyah dari handphone. Ustadz, ini kakak saya kesurupan gini, di speakerin, dibacakan ayat-ayatnya. Ini luar biasa gitu. Ajaib. Allahu Akbar. Saya nggak tahu ya menggambarkannya gimana, tapi coba dipikirkan ya teman-teman di rumah, coba dipikirkan. Mereka kasat mata, tidak bisa melihat dunia dan dimensi kita sama mereka itu beda. Kenapa dengar ayat-ayatnya Allah mereka takut? Itu pertanyakan, coba tanya. Itu yang paling berkesan banget ya. Awalnya, kenapa? Awalnya. Nah, Bang Dewa saat belajar itu secara langsung belajar dengan guru Dr. Zakir Naik. Kalau Dr. Zakir Naik itu dia kan membahasnya tentang religion conversion, jadi perbandingan agama. Itu saya lebih banyak ngelihat tutorialnya, kemudian juga lewat websitenya, video-videonya. Jadi nggak ketemu secara langsung? Pernah ketemu langsung, pernah. Bahkan waktu di Jakarta, di Bekasi ini, GOR pun saya ketemu langsung. Tapi bukan berarti saya belajar duduk hadap-hadapan seperti dosen dengan mahasiswa. Enggak, kebanyakan tutorial dari jarak jauh. Jadi bukan gara-gara sekarang pandemi aja baru Zoom. Zaman itu pun sudah ada di websitenya. Jadi kita berhadap tatap muka itu melewat webcam. Lewat webcam, akhirnya diskusi, banyak belajar, kemudian lihat apa yang disampaikan. Saya nyari loh. Jadi setiap video dia menyebutkan ayat ini, saya post, cari, bener nggak? Dia sebutin ayat-ayat di Weda. Kalau di Weda itu, kalau di Hindu bukan ayat namanya, tapi sloka. Sloka dan mantram. Kalau kita kan dengar surat dan ayat. Kalau di Hindu itu sloka dan mantram. Itu ayat dan surat. Itu dia sebutkan, saya cari. Betul nggak yang dia omongin? Dan semua terbukti? Semua terbukti. Semua ada. Justru yang betul-betul saya belajar justru dari bukunya Faid Parkas dulu. Profesor, dia seorang pandit. Pandit itu kalau kita di Islam apa ya? Syekh. Dan dia profesor ahli Weda. Bayangkan, profesor ahli Weda. Dia ngambil gelar profesornya memang di mata kuliah Weda ini. Justru bukunya menyampaikan Hindu must be Muslim. Orang Hindu harus Islam. Itu bukunya, Faid Parkas. Sampai akhir hayatnya saya nggak tahu ya kisahnya beliau masuk Islam atau nggak tahu. Tapi bukunya sebagian besar sampai dipinjamkan banyak orang. Sampai sekarang saya nggak tahu buku itu dari mana. Dan itu susah sekali nyari buku itu sekarang. Saya belum ketemu lagi ya buku Faid Parkas yang cetakan 64 ya, tahun 64. Karena ada yang bahasa Inggris di tahun 1960, ada yang di 1964 itu yang ada bahasa Melayunya. Dari buku-buku Faid Parkas yang saya baca tentang Kalkiawatara. Jadi umat Hindu di dunia ini menunggu Kalkiawatara. Jadi menurut kitab Purana, Kalkiawatara itu datang di zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga itu zaman banyaknya perperangan dan bencana alam. Menurut ajaran Hindu, zaman Kali Yuga itu belum. Tapi dari ciri-ciri yang disampaikan di Weda, sebenarnya sudah. Jadi Kalkiawatara itu kita bisa artikan sebagai manifestasinya Tuhan turun ke dunia. Dan itu kalau diterjemahkan kita punya translate Google itu, Kalkiawatara itu artinya utusan terakhir. Atau Nabi Muhammad. Manifestasi terakhir manifestasi. Dari banyaknya kalki yang sudah turun ke dunia ini yang dalam Weda, yang terakhir itu adalah Kalkiawatara. Kalkiawatara itu punya nama kecil, namanya Narasangsa. Narasangsa itu kalau kita translate lagi, kita punya Google Translate gitu ya di handphone kita. Translate-nya itu artinya yang terpuji. Dan banyak sekali yang menceritakan tentang Kalkiawatara, ciri-cirinya adalah ciri-ciri Nabi Muhammad. Itu baru dari Weda. Dan agama saudara-saudara kita yang terdekat di Nasrani pun juga sama. Makanya itu yang menjadi kemarin sedikit
permasalahan. Mereka bilang saya menyampaikan berita bohong bahwa tentang Islam, tentang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu ada di semua agama, ada di semua agama dan ada di semua kitab sucinya, dan itu bisa dibuktikan. Ya mungkin mereka tersinggung saja dan tidak terima, menolak kebenaran itu sampai ya. akhirnya melaporkan lah. Tapi ya saya nggak masalah selama apa yang saya ucapkan benar.